Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan beberapa pertanyaan seputar perjuangan umat Islam di Gaza dan Palestina, karena peperangan di Gaza yang terjadi sekarang ini 2023 banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, dan pertanyaan ini seakan-akan ganjil tentang peperangan ini, dan ini jawaban langsung dari Al-Quran Al-Karim. Ini jawabannya. Pertanyaan pertama, mengapa pejuang Palestina menyerang Zionis Israel dari akarnya dengan berusaha merobohkan negara Israel agar Israel tidak ada? Mengapa seperti itu? Ini jawabannya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Al-Baqarah ayat 194. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang-orang Zionis ini menyerang umat Islam Palestina, mengusir mereka, membunuh mereka, menghapus negara mereka. Maka sudah sewajarnya kalau sekarang Israel ini dibalas oleh pejuang Palestina sesuai dengan ayat ini. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah kekuatan pejuang Palestina sekuat militer Zionis Israel sehingga berperang melawan mereka? Ini sering ada pertanyaan, berapa sih kekuatan senjata atau tentara Hamas atau Palestina? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah 249. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Lalu pertanyaan berikutnya, seandainya pejuang Palestina tidak berperang, tentu saja anak-anak dan kaum wanita tidak akan menjadi korban. Betul enggak pernyataan seperti ini? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Surah Ali Imran ayat 156. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang,
Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Di dalam ayat ini bahwa orang berjuang, berperang itu tidak memperpendek usia, dan orang tidak berperang, tidak berjuang, tidak memperpanjang umur seseorang. Mati dan hidup semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan tadi. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa negara-negara Arab sekitarnya tidak ada yang membantu perjuangan Palestina? Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau aradul khuruja la'addu lahu 'addatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Law kharaju fikum ma zatukum illa khabalan wa la'awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. At-Taubah ayat 46-47. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ini jawaban Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan korban yang gugur atau cacat seumur hidup atau lumpuh gara-gara serangan Yahudi? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Ali Imran 169-170. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini surah Ali Imran 169-170. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan mereka yang terusir dari rumah-rumah mereka? Terusir dari rumahnya, diusir oleh orang Yahudi. Allah berfirman, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab." Surah Ali Imran 195. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Surah Ali Imran ayat 195. Artinya memang sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah tentara Zionis atau Yahudi itu kuat? Allah berfirman,
tentang mereka, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Al-Hasyr ayat 14. Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Artinya orang-orang Yahudi itu pengecut, saudara. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Al-Hasyr ayat 14. Pertanyaan berikutnya, apakah tentara kita umat Islam di Gaza, di Palestina lemah? Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Anfal ayat 9. Artinya apa? Umat Islam di dalam berperang yang diandalkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain, wa man nasru illa min indillah. Pertolongan, kemenangan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, kemenangan kepada saudara-saudara kita umat Islam di Gaza dan Palestina. Allah menghancurkan orang-orang Yahudi, Zionis, Israel sehancur-hancurnya. Itu harapan kita semuanya. Kita tidak perlu berselisih pendapat masalah ini. Kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi ini kami terjemahkan dari tulisan sahabat kami, ulama Syafi'iyah kontemporer, Ad-Doktor Syekh Ali Al-Qudaimi yang sekarang tinggal di Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.